semangat dari kami mahasiswa KKN UGM 2021 Desa Bohol dan Desa Petir. Kali ini kami akan membagikan informasi dengan tema remaja pintar dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan kualitas kesehatan reproduksi pada remaja. Remaja menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang berusia antara 10 hingga 18 tahun. Merupakan kelompok penduduk Indonesia dengan jumlah yang cukup besar, yaitu hampir 20% dari jumlah penduduk. Kementerian Kesehatan menerangkan bahwa di dalam masa remaja, terjadi apa yang dinamakan growth spurt atau laju pertumbuhan dan juga pubertas. Remaja merupakan kelompok masyarakat yang hampir selalu diasumsikan sehat. Padahal, banyak remaja yang meninggal sebelum waktunya akibat kecelakaan, percobaan bunuh diri, kekerasan, kehamilan yang mengalami komplikasi, dan penyakit lainnya yang sebenarnya bisa dicegah atau diobati. Banyak juga penyakit serius akibat perilaku yang dimulai sejak masa remaja. Contohnya merokok, penyakit menular seksual, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, zat adiktif atau nafsa, human immunodeficiency virus atau HIV/AIDS, kurang gizi, dan kurang berolahraga. Semua ini akan menyebabkan penyakit atau kematian pada usia muda. Pada masa remaja terjadi perubahan baik fisik maupun psikis yang menyebabkan remaja dalam kondisi rawan pada proses pertumbuhan dan perkembangannya. Masa ini merupakan masa terjadinya proses awal pematangan organ reproduksi dan perubahan hormonal yang nyata. Remaja menghadapi berbagai masalah yang kompleks terkait dengan perubahan fisik, kecukupan gizi, perkembangan psikososial, emosi, dan kecerdasan yang akhirnya menimbulkan konflik dalam dirinya yang kemudian mempengaruhi kesehatan remaja. Mengapa kita perlu memperhatikan kesehatan remaja? Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dari aspek fisik, emosi, intelektual, dan sosial pada masa remaja merupakan pola karakteristik yang ditunjukkan dengan rasa keingintahuan besar, keinginan untuk bereksperimen, berpetualang, mencoba bermacam tantangan, dan cenderung berani mengambil resiko tanpa pertimbangan matang terlebih dahulu. Ketersediaan akan akses informasi yang baik dan akurat, serta pengetahuan untuk memenuhi keingintahuan, mempengaruhi keterampilan remaja dalam mengambil keputusan untuk berperilaku. Bila keputusan yang diambil dalam menghadapi konflik tidak tepat, remaja akan menerima akibat yang harus ditanggung seumur hidupnya dalam berbagai bentuk masalah kesehatan, baik secara fisik maupun psikososial. Lalu, bagaimana keadaan kesehatan remaja di Indonesia? Remaja menghadapi masalah kesehatan yang kompleks. Dari beberapa survei dapat diketahui besaran masalah remaja. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI tahun 2007 menunjukkan 17% perempuan yang saat ini berusia 45 hingga 49 tahun menikah pada usia 15 tahun. Sementara itu, terdapat peningkatan secara substansial pada usia perempuan pertama kali menikah. Perempuan usia 30 hingga 34 tahun yang menikah pada usia 15 tahun sebesar 9%. Sedangkan perempuan usia 20 hingga 24 tahun yang menikah pada usia 15 tahun sebesar 4%. Adapun perubahan yang dialami oleh remaja yaitu perubahan fisik. Laju pertumbuhan yang pesat, yaitu pertambahan tinggi dan berat badan yang cepat. Pertumbuhan remaja laki-laki berbeda dengan remaja perempuan. Perempuan mengalami laju pertumbuhan 2 tahun lebih awal daripada laki-laki. Perkembangan seksual sekunder. Selama pubertas terjadi perubahan kadar hormonal yang berperan dalam perkembangan seksual sekunder. Pada perempuan terjadi perubahan sebagai berikut. Pertumbuhan rambut di beberapa area seperti ketiak dan kelamin, peningkatan produksi kelenjar minyak dan keringat, munculnya jerawat, tanda pubertas pertama berupa pertumbuhan payudara yang terjadi pada sekitar usia 8 hingga 12 tahun, haid pertama pada remaja perempuan yang terjadi pada stadium lanjut pubertas dan sangat bervariasi antar individu. Rata-rata terjadi pada umur 10,5 hingga 15,5 tahun dan kecepatan pertumbuhan tinggi badan mulai menurun.
Sedangkan pada laki-laki terjadi perubahan sebagai berikut. Pertumbuhan rambut di beberapa area seperti ketiak, kelamin, sekitar wajah seperti kumis dan jenggot, perubahan suara dan pertumbuhan jakun, peningkatan produksi kelenjar minyak dan keringat, munculnya jerawat, peningkatan tinggi badan dan berat badan, serta massa otot. Pada laki-laki, laju pertumbuhan tinggi badan dimulai sekitar usia 10,5 hingga 17,5 tahun, lalu mengalami mimpi basah. Apa yang tampak akibat perubahan pada fisik remaja? Remaja sering tidur lebih lama. Penelitian menunjukkan bahwa remaja membutuhkan tidur lebih lama dengan rata-rata sekitar 9,5 jam pada malam hari untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhannya yang begitu cepat. Remaja perempuan yang mulai sangat sensitif terhadap berat badannya. Keprihatinan ini timbul akibat kenaikan berat badan yang cepat. 62% remaja dilaporkan berusaha mengurangi berat badannya, dan 1-3% remaja perempuan terobsesi dengan berat badannya dan menimbulkan gangguan makan berat seperti anoreksia nervosa atau bulimia. Kecepatan perkembangan fisik antar remaja tidak sama, dapat lebih cepat atau lebih lambat. Maturasi dini pada remaja laki-laki membuatnya lebih populer dan memegang posisi pemimpin di kelompoknya. Sedangkan pada remaja perempuan cenderung menjadi depresi, gangguan makan, dan ansietas. Apa yang bisa kita lakukan terhadap perubahan fisik tersebut? Ada tidak mengkritik atau membandingkan antar remaja, pastikan remaja untuk mendapatkan cukup tidur, lakukan kebiasaan makan yang sehat, lakukan latihan fisik. Dengan latihan fisik akan membakar kelebihan kalori dan menguatkan otot-otot, serta membantu remaja menjadi lebih nyaman dengan perubahan tubuhnya. Mendapatkan atau mencari informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja yang benar, mendalami pengetahuan agama dan akhlak, serta mendapat pola asuh yang baik, sehingga memiliki pondasi akidah dan akhlak yang baik dan tepat sejak usia dini. Perkembangan otak pada remaja. Yang pertama, perkembangan keterampilan penalaran lanjutan atau advanced reasoning skills, kemampuan berpikir mengenai berbagai opsi dan kemungkinan, proses berpikir yang lebih logis, dan kemampuan berpikir secara hipotetik. Kemudian perkembangan kemampuan berpikir abstrak, contohnya seperti kejujuran dan kepercayaan. Perkembangan kemampuan berpikir mengenai pendapat atau metacognition yang memungkinkan seorang individu berpikir mengenai bagaimana perasaannya, apa yang sedang dipikirkannya, dan bagaimana akan dapat diterima oleh individu lain. Memperlihatkan tingkat kesadaran diri yang bertambah, menunjukkan it can happen to me syndrome, akibatnya remaja mengambil resiko bahaya yang tidak perlu seperti minum, mengemudi, ataupun merokok. Dan yang terakhir, menunjukkan justice orientation, yaitu peka adanya inkonsisten antara ucapan dan perbuatan orang dewasa. Lalu, apa yang bisa dilakukan terkait perubahan kognisi tersebut? Memahami terkait aturan berperilaku dan akibatnya, agar remaja lebih berperan aktif dalam menentukan sikap. Belajar untuk mengontrol perilaku yang beresiko, salah satunya dengan mengikuti berbagai kegiatan pelayanan masyarakat dan komunitas. Perkembangan psikososial pada remaja yaitu masa mencari identitas merupakan salah satu tugas penting bagi remaja. Remaja mulai mengintegrasikan opini dari orang yang berpengaruh lainnya seperti orang tua, teman, dan lain sebagainya. Memiliki seseorang untuk menjadi panutannya atau bukan. Membangun otonomi, menjadi tidak bergantung dan bebas mengatur dirinya sendiri dalam suatu hubungan. Membangun keakraban. Keakraban merujuk pada hubungan dekat dengan adanya keterbukaan, kejujuran, kepercayaan, dan saling menjaga. Ketertarikan dengan hubungan seksual. Dan yang terakhir, obsesi terkait pencapaian. Masa remaja adalah waktu di mana remaja dapat mulai melihat hubungan antara kemampuan yang dimilikinya dengan rencana dan aspirasi kejuruan masa depannya. Pentingnya menjaga kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja merupakan kondisi kesehatan yang menyangkut masalah kesehatan organ reproduksi, yang kesiapannya dimulai sejak usia remaja, ditandai oleh haid pertama kali pada remaja perempuan atau mimpi basah pada remaja laki-laki.
Kesehatan reproduksi remaja meliputi fungsi, proses, dan sistem reproduksi remaja. Sehat yang dimaksudkan tidak hanya semata-mata bebas dari penyakit atau dari cacat saja, tetapi juga sehat baik fisik, mental, maupun sosial. Nah, bagaimana sih caranya menjaga kesehatan reproduksi remaja? Yang pertama, pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Lalu pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju ke belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Dan yang terakhir, bagi laki-laki, dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan resiko kanker penis. Masalah kesehatan reproduksi yang dapat terjadi pada remaja. Penting untuk memperhatikan terkait keingintahuan remaja terhadap hal yang baru, karena dari rasa ingin tahu yang tinggi dapat memunculkan perilaku ingin mencoba-coba, termasuk perilaku seks pranikah. Dari segi kesehatan reproduksi, perilaku ingin mencoba dalam bidang seks sangatlah rawan karena dapat mengakibatkan dampak buruk yang merugikan masa depan, terutama remaja perempuan. Akibatnya, bagi remaja akan menambahkan resiko tertular penyakit menular seksual seperti gonore, sifilis, herpes simplex, chlamydia, kondiloma acuminata, dan HIV/AIDS. Remaja perempuan juga terancam mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, pengguguran kandungan yang tidak aman, infeksi organ reproduksi, anemia, kemandulan, dan kematian karena pendarahan atau keracunan kehamilan. Dampak lainnya adalah depresi, hilang kesempatan melanjutkan pendidikan, dan melahirkan bayi yang kurang sehat. Akibat buruk itu tidak hanya berdampak pada pasangan saja, tapi juga orang tua, keluarga, dan masyarakat. Sehingga perlu pembinaan kesehatan reproduksi remaja untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan perilaku hidup sehat bagi remaja. Lalu, penanganan apa yang dapat kita lakukan? Berdasarkan masalah yang terjadi pada setiap fase kehidupan, maka upaya-upaya penanganan masalah kesehatan reproduksi remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, gizi seimbang. Yang kedua, informasi tentang kesehatan reproduksi, pendidikan, dan peningkatan keterampilan. Yang ketiga, pencegahan kekerasan termasuk kekerasan seksual dengan peningkatan pertahanan terhadap godaan dan ancaman. Yang keempat, pencegahan terhadap ketergantungan massa. Yang kelima, pernikahan pada usia yang wajar. Dan yang terakhir, peningkatan penghargaan diri. Nah, sampai di sini bincang-bincang dan pembagian informasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan banyak kekurangan. Dari kami undur diri, salam cerah, salam bahagia, salam semangat. Sampai jumpa pada video lainnya.